Baik, berjumpa lagi dengan saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk sharing ya pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana cara menyusun latar belakang proposal penelitian atau latar belakang proposal penelitian bagi mahasiswa yang akan menyusun skripsi. Jadi ada banyak hal yang perlu kita perhatikan ketika menyusun latar belakang. Ya. Jadi latar belakang harus dibuat sedemikian rupa sehingga siapapun yang membaca latar belakang kita akan mendapatkan pemahaman yang baik tentang apa yang akan kita teliti, masalahnya apa, di mana, kemudian apa pentingnya meneliti hal tersebut, kenapa masalah tersebut layak untuk diteliti, dan akan memberikan manfaat apa ketika penelitian tersebut selesai dilaksanakan. Jadi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Misalnya saja masalah penelitian tersebut harus didukung oleh data yang akurat, didukung oleh hasil-hasil penelitian terkait, atau masalah yang diangkat sudah dilakukan studi literatur, ya, sehingga betul-betul masalah tersebut layak untuk dilakukan penelitian. Baik, saya akan lanjutkan mempresentasikan bagaimana cara kita menyusun latar belakang. Baik, jadi ini adalah cara praktis membuat latar belakang proposal penelitian atau skripsi bagi mahasiswa. Jadi penyusunan latar belakang itu menjadi salah satu bagian terpenting ya dalam pembuatan proposal penelitian. Jadi latar belakang itu dikatakan sebagai kunci untuk menyampaikan topik penelitian ke pembaca. Jadi pembaca itu harus mendapatkan pemahaman yang baik ya ketika mereka membaca latar belakang kita, sehingga pembuatan latar belakang memerlukan pengetahuan yang kuat terkait dengan masalah yang diteliti dan ditulis dengan baik. Kemudian bagian penelitian yang ditulis pada pendahuluan. Jadi latar belakang itu ditulis sebagai bagian dari pembuatan proposal penelitian atau bagian dari proses penelitian yang ditulis pada bagian pendahuluan. Masalah yang diangkat harus didukung oleh data dan informasi yang kuat sehingga masalah tersebut betul-betul terjadi dan memang itu adalah masalah yang update atau menjadi masalah yang memang menjadi perhatian besar masyarakat maupun pemerintah sehingga memang layak untuk dilakukan penelitian sehingga diteliti lebih jauh atau diketahui lebih jauh sehingga nantinya bisa menjadi penemuan baru atau yang kita kenal dengan novelty. Kemudian dalam latar belakang juga harus disampaikan secara benar atau secara baik tentang alasan mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Jadi dengan membaca latar belakang, pembaca akan mengetahui dengan baik topik penelitian yang diangkat atau masalahnya, kemudian ditulis dengan sistematis sehingga membantu pembaca untuk lebih cepat memahami latar belakang kita. Dan masalah tersebut harus didukung oleh data dan kita menyampaikan alasan mengapa penelitian tersebut memang urgent untuk dilakukan. Nah, selanjutnya sebelum menulis latar belakang ada beberapa hal yang perlu kita siapkan ya. Yang pertama, kita harus menyiapkan konsep atau teori yang mendasari masalah tersebut, kemudian definisi dari masalah tersebut. Selanjutnya, situasi terkini tentang masalah yang kita angkat dalam penelitian, kemudian data tentang masalah yang diangkat, apakah itu dari data global, dari WHO misalnya, atau dari organisasi lainnya yang memang memiliki kapasitas untuk memberikan data atau mendapatkan data terkait dengan masalah yang kita angkat. Atau dari level nasional misalnya dari Kementerian Kesehatan, dari survei nasional misalnya, atau dari penelitian-penelitian lainnya.
atau pada level provinsi bisa dari dinas kesehatan, atau di kabupaten ada dinas kesehatan kabupaten atau kota, atau hasil-hasil studi sebelumnya ya yang memang terkait dengan masalah yang diangkat. Selanjutnya juga perlu disiapkan apa dampak dari masalah yang kita angkat. Apabila masalah tersebut tidak teratasi atau masalah tersebut tidak ditanggulangi, sehingga menjadi penting untuk dilakukan penelitian. Kemudian penelitian terkait seperti yang saya sampaikan tadi memang harus kita siapkan ya. Nah, untuk penelitian terkait akan lebih baik kalau kita melakukan studi literatur ya, atau dikenal dengan literature review atau lit review ya. Sehingga kita mendapatkan gambaran yang baik atau gambaran yang lengkap tentang sejauh mana masalah yang kita angkat ini sudah diteliti oleh orang lain. Dan dari sana akan muncul gap of knowledge ya, dan ini menjadi penting ya. Karena dalam melakukan penelitian kita harus menemukan gap of knowledge-nya dulu ya. Nah, dari sanalah kita akan berangkat apanya yang akan diteliti. Kemudian pentingnya meneliti masalah yang diangkat. Nah, ini harus juga kita siapkan. Pentingnya meneliti masalah yang kita angkat ini kita juga tuangkan dalam penulisan latar belakang. Nah, ini adalah salah satu cara atau pola untuk mendraft ya penulisan atau isi dari latar belakang tersebut ya. Sebetulnya ada banyak cara, tetapi salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah dengan mendraft terlebih dahulu poin-poin apa yang akan kita sampaikan dalam penulisan latar belakang ya. Misalnya yang pertama atau paragraf pertama kita bisa menyampaikan topik atau masalah penelitian. Kemudian topik atau masalah penelitian itu kita sampaikan dalam paragraf pertama. Kemudian kita juga bisa sampaikan definisi dari masalah yang kita angkat. Misalnya kita mengangkat masalah hipertensi yang tidak terkontrol atau dikenal dengan uncontrolled hypertension, atau mungkin kita menyampaikan mengangkat masalah tentang akses pelayanan kesehatan, misalnya kita berikan definisi apa yang dimaksud dengan akses di situ. Selanjutnya kita sampaikan paragraf berikutnya data pendukung dari masalah yang kita angkat. Data bisa global, misalnya dari WHO, dari UNDP dan lain-lain. Ya. Kemudian data nasional, data provinsi, kabupaten, kota, termasuk data di tempat yang akan kita jadikan sebagai tempat penelitian. Kemudian paragraf berikutnya kita bisa masuk ke mengapa masalah tersebut muncul. Ya. Nah, untuk mengetahui masalah tersebut muncul, penyebabnya atau alasan mengapa masalah tersebut muncul, bisa karena banyak faktor. Kemudian faktor apa saja bisa kita sampaikan, tetapi kita harus punya data atau didukung oleh penelitian terkait. Ya. Jadi kita tidak bisa menyampaikan faktor begitu saja sebagai penyebab masalah tersebut muncul, ya, tetapi kita menyampaikan faktor-faktor dan didukung oleh penelitian terkait. Kemudian dampak bila masalah tidak diatasi, ya. Ini juga harus didukung oleh data dan penelitian terkait, ya. Maka penting untuk melakukan studi literatur. Kemudian kebijakan atau rekomendasi global maupun kebijakan nasional untuk mengatasi masalah tersebut, ya. Misalnya kalau hipertensi, apa sih kebijakan di tingkat global oleh WHO misalnya, kemudian apa sih kebijakan dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan sebagainya. Ya. Kemudian sampaikan gap of knowledge-nya, ya. Misalnya sejauh ini apa yang sudah diketahui dari hasil penelitian sebelumnya. Kemudian apa yang belum diketahui sehingga ketemu gap. Ya. Lalu itulah yang akan kita teliti. Kemudian atau mungkin belum ada penelitian tentang masalah yang kita teliti, ya, sehingga menjadi hal baru untuk diteliti. Ya. Kemudian aspek yang akan diteliti apanya, ya, setelah kita ketemu gap of knowledge. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa membuat paragraf tentang urgensi penelitian itu untuk dilakukan. Jadi berdasarkan misalnya angka kejadian, kemudian gap of knowledge yang ada, ya. Kemudian akhirnya penelitian ini memang penting untuk dilakukan. Kemudian melihat dampak yang bisa terjadi, ya, sehingga ada urgensinya. Ya. Kemudian yang terakhir kita bisa menyampaikan manfaat dari hasil penelitiannya.
kira-kira penelitian ini akan bermanfaat ya. Apakah bisa memberikan manfaat besar untuk merumuskan kebijakan, membuat program kesehatan, atau hal-hal lain. Nah, selanjutnya ini adalah contoh pembuatan latar belakang ya. Jadi ini adalah contoh judul penelitiannya, misalnya faktor-faktor yang berhubungan dengan kunjungan antenatal care di provinsi A misalnya. Jadi faktor-faktor apa sih yang berhubungan dengan kunjungan antenatal care? Apakah mereka akan melakukan kunjungan secara teratur atau tidak? Nah, faktor-faktor apa saja sih yang berhubungan? Nah, di paragraf pertama kita bisa menyampaikan tentang kematian ibu bisa dimulai ya, karena ini berhubungan dengan antenatal care. Ya. Jadi kematian ibu disampaikan dulu sehingga bisa memunculkan atau menyampaikan atau memberikan informasi bahwa kematian ibu ini menjadi masalah besar di dunia, ya. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia itu menjadi masalah besar. Sehingga ini bisa kita sampaikan di awal, didukung dengan data, ya, data-data terkait dengan angka kematian ibu atau AKI, ya. Jadi MMR atau maternal mortality ratio itu bisa kita sampaikan, ya, dengan didukung oleh data apakah dari WHO atau dari Kementerian Kesehatan. Nah, paragraf berikutnya kita bisa sampaikan misalnya secara global angka kematian ibu diharapkan turun menjadi berapa. Nah, kebetulan WHO membahas ini, kemudian MDGs juga membahas ini. Kita bisa sampaikan di paragraf kedua, ya, dilengkapi dengan sumber. Kemudian kematian ibu lebih diakibatkan karena faktor apa saja, ya. Hal tersebut misalnya sejalan dengan studi yang dilakukan oleh siapa, ya, yang menemukan didominasi oleh faktor apa kematian ibu tersebut. Atau mungkin dari sumber lain atau studi lain menemukan justru karena faktor yang berbeda. Jadi dua penelitian atau lebih satu sama lain mungkin menemukan hal yang berbeda, sehingga ada namanya inkonsistensi, dan ini layak untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian WHO misalnya tahun berapa merekomendasikan beberapa hal untuk menurunkan angka kematian ibu, ya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kunjungan ANC-nya, ya, antenatal care-nya. Misalnya WHO misalnya yang menyebutkan 8 kali misalnya selama kehamilan, atau di Indonesia menyebutkan 4 kali ya minimal selama kehamilan, ya. Dan ini harus ditingkatkan, ya, sehingga dengan peningkatan ini bisa memberikan manfaat, ya, untuk mendeteksi lebih awal komplikasi yang mungkin muncul, ya, selama kehamilan, atau untuk mengantisipasi nanti saat melahirkan. Nah, kunjungan ANC ini bermanfaat untuk menemukan risiko kehamilan, ya, komplikasi dan seterusnya sedini mungkin sehingga penanganannya menjadi lebih cepat. Kemudian ini juga berfungsi untuk menurunkan risiko kematian maternal atau ibu, ya, apakah saat kehamilan maupun melahirkan. Nah, namun demikian kunjungan ANC masih jauh dari harapan misalnya, ya. Data menunjukkan bahwa kunjungan ANC pada trimester 1-3 misalnya masih rendah, K1 sampai K4-nya misalnya masih rendah. Kemudian sementara itu target kunjungan ANC-nya adalah minimal 4 kali selama kehamilan. Sebesar berapa persen misalnya target nasional, target global maupun nasional. Termasuk target provinsi misalnya kalau ada, ya, sampaikan sumbernya. Kemudian rendahnya pencapaian target kunjungan ANC mungkin disebabkan karena faktor apa saja, ya. Misalnya faktor A, B, dan seterusnya, ya. Apakah daya belinya yang tidak mampu membayar pelayanan kesehatan, atau mungkin tidak punya akses karena tidak punya asuransi kesehatan, mungkin karena aksesnya yang terlalu jauh, ya, secara geografis, atau mungkin karena tidak ada transportasi, atau mungkin karena faktor penerimaan masyarakat, ya, walaupun dekat pelayanan kesehatannya, tetapi masyarakat mungkin tidak menerima karena bertentangan dengan budaya, tradisi, dan sebagainya, atau karena ada kepercayaan. Nah, jadi banyak faktor yang bisa muncul, ya, dan ini bisa didukung oleh studi literatur, ya. Studi-studi sebelumnya mungkin di banyak negara atau di beberapa negara lain, atau di Indonesia mungkin, ya. Yang A menyatakan faktor ini, yang B menyatakan faktor lain.
Nah, jadi muncul semacam inkonsistensi. Ya. Lalu faktor apa saja yang nanti akan diteliti? Nah, itu sangat bergantung pada studi literatur yang kita lakukan. Ya. Kita akan coba list faktor-faktor apa saja yang selama ini diteliti. Lalu faktor-faktor mana sih yang kira-kira dominan dan kira-kira bisa muncul nanti dalam penelitian kita, ya, dalam konteks di negara kita. Jadi sangat tergantung pada studi literatur. Kemudian paragraf terakhir nanti bisa disampaikan, mengingat rendahnya kunjungan ANC dan inkonsistensi temuan-temuan sebelumnya misalnya, maka dipandang perlu untuk mengetahui lebih detail tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kunjungan ANC di Provinsi A. Nah, hasil penelitian ini nantinya dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kunjungan ANC dan temuan tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan ya dalam merumuskan kebijakan dan program peningkatan kunjungan ANC untuk menurunkan angka kematian ini. Nah, sehingga menjadi sistematis ya penulisan latar belakangnya dari paragraf pertama sampai paragraf akhir. Jadi ada yang dikenal dengan istilah sekuen ya. Jadi betul-betul dia berurut secara sistematis antara paragraf satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Ya. Nah, ini adalah contoh penelitian kedua, yaitu tentang hubungan antara dukungan keluarga dengan uncontrolled hypertension. Latar belakangnya bisa kita mulai dari hipertensi misalnya, apa yang dimaksud dengan hipertensi, dari WHO menyebutkan seperti apa hipertensi tersebut. Di samping itu, misalnya hipertensi itu misalnya sebagai penyebab utama kematian penyakit jantung atau stroke misalnya. Selanjutnya sampaikan data, misalnya WHO menyebutkan berapa banyak orang menderita hipertensi, kemudian berapa orang misalnya meninggal akibat penyakit jantung yang faktor risiko utamanya adalah hipertensi misalnya atau stroke. Ya. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa kematian penderita penyakit jantung dan stroke itu berapa banyak disertai dengan sumber. Ya. Nah, kemudian target global seperti apa? Misalnya WHO menyampaikan prevalensi atau angka kejadian hipertensi itu akan menurun sekian persen di tahun berapa. Ya. Sementara di Indonesia targetnya seperti apa? Sampaikan sumbernya. Ya. Selanjutnya permasalahan mendasar terkait dengan hipertensi adalah uncontrolled hypertension. Jadi sampaikan apa sih masalah utama di hipertensi. Silahkan sampaikan di sini, sampaikan uncontrolled hypertension. Lalu berikan salah satu definisi tentang uncontrolled hypertension sehingga menjadi jelas apa yang kita maksud dengan uncontrolled hypertension. Dan sampaikan sumbernya. Ya. Lalu studi tentang uncontrolled hypertension sebutkan berapa banyak kejadiannya. Ya. Data menyebutkan bahwa sebanyak berapa misalnya mengalami uncontrolled hypertension. Ya. Risiko terjadi serangan jantung misalnya akibat uncontrolled hypertension dan seterusnya. Tetapi harus diimbangi dengan sumber yang jelas. Selanjutnya, apa sih rekomendasi WHO untuk mengatasi uncontrolled hypertension? Apakah dengan melakukan aktivitas yang reguler, ya, atau mungkin berhenti merokok misalnya, berhenti minum minuman keras, kemudian manajemen stres dan sebagainya. Nah, sampaikan di sini ya apa sih yang direkomendasikan untuk mengatasi itu. Nah, termasuk apa yang dibutuhkan untuk bisa tetap menjaga tekanan darah itu berada pada kisaran yang normal. Misalnya WHO menyebutkan pentingnya partisipasi keluarga atau komunitas. Nah, mengingat pentingnya partisipasi keluarga atau komunitas ini, sehingga ini perlu didalami menjadi sebuah penelitian. Nah, hasil studi di beberapa negara bisa menyebutkan beberapa faktor dihubungkan dengan kejadian hipertensi atau uncontrolled hypertension misalnya. Ya. Nah, misalnya penelitian tentang uncontrolled hypertension di Indonesia, khususnya di komunitas mungkin belum banyak diungkap, itu menjadi salah satu gap. Ya. Dan di satu sisi di Indonesia sangat dikenal dengan ikatan kekeluargaan yang kuat. Satu anggota keluarga yang sakit, yang lain akan merasakan, dan yang lain akan memberikan dukungan pada anggota keluarga yang sakit. Sehingga di sini dukungan keluarga menjadi sangat penting ya dikaitkan dengan uncontrolled hypertension. Nah, apakah nanti ada hubungan atau tidak? Nah, sehingga ini perlu studi lebih jauh. Ya.
Nah, mengingat tingginya prevalensi uncontrolled hypertension, jadi tingginya kejadian hipertensi yang tidak terkontrol, dan masih terbatasnya studi tentang uncontrolled hypertension di komunitas, maka dipandang mendesak untuk melakukan penelitian tentang hubungan antara dukungan keluarga dengan uncontrolled hypertension. Hasil penelitian ini nantinya dapat mengungkap hubungan dukungan keluarga dengan uncontrolled hypertension, dan temuan tersebut nanti dapat digunakan sebagai pertimbangan ya dalam merumuskan kebijakan untuk menurunkan angka kejadian uncontrolled hypertension dan mengurangi risiko serangan jantung maupun stroke yang diakibatkan karena uncontrolled hypertension. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan maupun seluruh mahasiswa yang menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar, manfaat yang cukup untuk bisa menyusun latar belakang. Jadi sekali lagi saya sampaikan, pastikan bahwa adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu atau rekan-rekan menyusun latar belakang dengan mendrapnya terlebih dahulu. Dan sudah pasti harus menyiapkan beberapa hal, misalnya menyiapkan masalahnya apa, datanya untuk mendukung masalah tersebut, apakah data global, nasional maupun provinsi dan seterusnya. Kemudian apa pentingnya ini dilakukan, studi literatur harus dilakukan, kemudian apa gap of knowledge-nya ya, sehingga masalah tersebut memang layak untuk dilakukan penelitian, dan urgensi dan kemanfaatan dari penelitian tersebut, dan itu semestinya tergambar dalam latar belakang kita, sehingga siapapun yang membaca latar belakang kita akan mendapatkan pemahaman yang baik bahwa penelitian ini memang layak untuk dilakukan penelitian. Saya kira itu penjelasan saya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada siapapun yang menyimak video ini. Terima kasih.